Nama Sunan Kalijaga sangat terkenal dan masyhur di negeri ini karena peran beliau dan jasa beliau yang sangat besar. Dan nama Sunan Kalijaga juga sering disandingkan dengan sosok bernama Joko Supo atau Empu Supo Mandragi. Bahkan ada yang salah paham bahwa Empu Supo Mandragi adalah Sunan Kalijaga. Kemudian ada juga kaitan hubungan dengan keris-keris pusaka bernama Kiai Umyang, Kiai Tapak, Kiai Nagasasra, Kiai Sangkelat, dan Kiai Carubuk. Lantas, apa hubungan Sunan Kalijaga dengan Empu Supo Mandragi dan keris-keris tersebut? Simak video selengkapnya di channel Lintas Dalem Jawi. Sunan Kalijaga mempunyai seorang empu atau pembuat keris yang sangat disukai, yaitu Empu Supo Mandragi alias Raden Joko Supo. Sejumlah keris sakti hasil karya Raden Joko Supo yang melegenda antara lain keris Kiai Umyang, keris Kiai Tapak, Kiai Nagasasra, Kiai Sangkelat, dan Kiai Carubuk. Raden Joko Supo adalah putra Pangeran Sedayu yang juga dikenal memiliki keahlian membuat keris. Raden Joko Supo mewarisi kemampuan ayahnya yang dikenal sebagai empu hebat dari kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Raden Joko Supo sebelumnya beragama Hindu dan setelah bertemu dan berdialog dengan Sunan Kalijaga kemudian memeluk Islam. Dia pun menikah dengan adik Sunan Kalijaga, yakni Dewi Rasawulan. Dikisahkan Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris coten atau sembelih atau pegangan labai untuk menyembelih kambing. Lalu Sunan Kalijaga memberikan besi sebesar biji asam Jawa kepada Raden Joko Supo. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supo agak terkejut karena bobotnya yang berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya. Dia tidak yakin apakah cukup untuk membuat keris. Sunan Kalijaga meyakinkan besi itu sebenarnya tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tapi besarnya seperti gunung. Setelah jadi, keris diserahkan. Sunan Kalijaga kaget sekaligus kagum karena hasilnya yang melebihi perkiraannya. Semula dia hanya ingin dibuatkan pegangan lebay orang yang menyembelih korban. Ternyata yang dihasilkan keris yang sangat indah. Keris dengan look 13 warna kemerahan itu diberi nama Kiai Sangkelat, artinya bersemu merah. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang suduk atau seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang dan kemudian keris tersebut dinamakan Kiai Carubuk. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Beliau ditemani Raden Joko Supo, kemudian Ki Ageng Malanggati, kemudian Syekh Nur Samsudin, kemudian Ki Ageng Bantar Bulang, termasuk beberapa orang santri dan prajurit dari Demak. Saat Sunan Kalijaga melakukan salat malam dan bermunajat pada Sang Pencipta, di bekas tapak kakinya ditemukan besi pamor sebesar buah sawo. Kemudian besi tersebut diserahkan pada Raden Joko Supo untuk dibuat menjadi sebuah keris. Setelah selesai, keris tersebut diserahkan kepada Sunan Kalijaga dan keris tersebut kemudian diberi nama Kiai Tapak. Keris seluk 13 tersebut oleh Sunan Kalijaga diserahkan kepada Ki Ageng Malanggati. Satu keris karya Raden Joko Supo yang melegenda adalah keris Kiai Umyang. Nama keris itu diambil dari nama dusun Sumyang Jimbe, tempat Raden Joko Supo menyepi karena tak ingin terlibat
dalam konflik antara Ratu Kalinyamat dengan Adipati Jipang Panolan, yakni Arya Penangsang. Keris tersebut mempunyai ornamen pada bagian gandik kanan kiri yang dikenal sebagai dapur butut, baik tanpa luk maupun yang berluk. Saat perseteruan politik di Demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, putra Raden Patah, Raden Joko Supo pun diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa bukti keris buatannya. Raden Joko Supo ke Pajang untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebilah pusaka. Kebetulan saat itu Sultan Hadiwijaya sedang memeriksa seorang tersangka dan narapidana. Dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimbe yang dibawa Empu Joko Supo tersebut, tersangka tiba-tiba ngomyang atau bicara tanpa kendali, dan akhirnya kasus tersebut selesai karena pengakuan dari tersangka itu sendiri. Padahal sebelumnya si tersangka tidak mau berbicara apa-apa, sehingga sangat sulit untuk memeriksa atau menyelidiki tersangka tersebut. Tapi begitu Empu Joko Supo membawa keris Sumyang Jimbe, mendadak dan tiba-tiba si tersangka bicara dengan sendirinya, kemudian lebih mudah diselidiki. Niat Raden Joko Supo untuk mengabdi diterima oleh Sultan Hadiwijaya. Bahkan dia dan keris pusaka miliknya diberi gelar nama yang sama, yaitu keris Kyai Umyang dan Empu Kyai Umyang. Cukup sekian dari saya dan salam Nusantara.